Ya, selamat datang dalam senam untuk lansia. Tapi senamnya ini dikombinasi dengan rasa. Maka kalau masuk ke YouTube, MBSR, John Kabat-Zinn, itu bukan hanya olah nafas, tapi sambil berolah nafas, berolahraga. Nah, ini karena untuk lansia, maka gerakannya semuanya yang aman. Ya, walaupun tidak bagus juga tidak untuk lansia. Untuk orang yang anxiety disorder, panic disorder, dikit-dikit cemas, dikit-dikit khawatir, jantung tidak teratur, aritmia, maka kita sambil bergerak, sambil berolah nafas, namanya water breathing. Jadi tarik 8 detik, misalnya buangnya 8 detik, atau tarik 12 detik, buang 12 detik. Nah, gerakan sama nafas harus seirama. Jadi kalau nafasnya bisa panjang, gerakan pertama adalah stretching ke atas, ya harusnya semuanya dimulai dengan body scan, tapi kita sudah olah nafas water breathing bahkan 30 menit dengan tema kebahagiaan hari ini, maka kita langsung pada gerakan. Kita bisa mulai dengan gerakan stretching, ya. Jadi nanti kita tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tangan disatukan 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kalau nafasnya panjang 12 detik, maka pada waktu mulai dari 8 pun sampai di sini nggak apa-apa. 8, 9, tarik nafas, tarik kakinya nampak ke bawah, ngadep ke depan. Tapi tangan kita angkat sampai ini nempel ke telinga, ya. Kayak ada yang narik ke atas, kita tarik sampai pinggang kita rasanya ketarik. Lalu buang nafas pelan-pelan, diturunkan tangan, buang nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Mohon maaf kalau ini mengulang rekaman, saya rekam lagi gerakannya sambil diperagakan, ya. Untuk yang tidak ikut, kita lakukan saja sebagai contoh gerakan satu kali. Kalau mau tutup mata, maka betul-betul bisa lebih menikmati gerakan, ya. Jadi lakukan ini 5-6 kali. Lalu gerakan yang kedua adalah gerakan memutar tubuh. Maka sebaiknya memang jangan minum anti rasa sakit supaya sakit itu menjadi batas gerakan. Jadi misalnya gerakan kedua adalah tangan ke samping, ya. Kalau kita putar pelan-pelan, kaki tetap ngadep ke depan, lurus, ya. Kita putar pelan-pelan. Nah, waktu kita mulai katakanlah dengan seperti ini, ya. Dan kalau udah dari samping kan, ya, kita begitu mulai bergerak ke arah ke depan, ini kan dadanya terbuka. Itu berarti tarik nafas, 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 nafasnya habis dan kita mulai dada kan mulai ketekan. Itu mulai buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas. Kalau masih nafasnya ada, namanya tahan posisi. Tahan posisi itu berarti kita berhenti di sini, nafasnya dihabisin. Ya, ini kalau bisa mukanya sampai nanti ngelihat ke arah sebaliknya. Jadi memang pinggangnya diputer sampai muter gitu, ya. Nah, makanya kalau yang sakit pinggang, batasnya itu di mana? Batasnya waktu sakit. Nah, kalau minum obat anti rasa sakit, jadi nggak ada batas, tapi jadi berbahaya. Ya, makanya yang pemula atau kadang bunyi kretok, nggak masalah. Pintu nggak pernah dibuka, karatnya banyak. Begitu dibuka, kretok. Semua gerakan runtuk. Habis itu besok pagi pegel semuanya, nanti malam pegel semuanya, itu biasa, ya, karena kita nggak lama nggak bergerak. Sampai badan kita begitu lemes, lentur semuanya. Kalau lentur maka sarafnya fleksibel, pembuluh darah fleksibel, salaf fleksibel, pembuluh darah lancar, energi lancar. Kalau yang itu senci, dia 60 jam baru dungguan, 20 jam sudah dungguan, karena kita memperlenturkan tubuh. Nah, kembali pada gerakan ini, maka tarik nafas, mulai ketika paru-paru agak ketekan, karena mudah muter, mulai buang nafas, masih terbuang, tahan posisi. Jadi diam. Dalam posisi diam ini nafasnya dihabiskan,
Lalu mulai tarik nafas pelan-pelan, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Posisi begini tarik nafas, dada terbuka, mulai diputar ke samping, mulai buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas sampai habis, buang nafas. Tahan sebentar kalau nafasnya masih ada, tapi badan udah mentok, maka berhenti untuk buang nafas, lalu tarik nafas kembali. Ya, saya akan peragaan ulang. Gerakan kedua, untuk mereka yang tidak hadir bisa lihat rekamannya. Kita saya lakukan praktekin, peragain 2 kali atau 1 putaran saja ya. Nah, lakukan ini 6-8 kali ya, baru pindah untuk gerakan berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang online live secara langsung, kita gerakan yang ketiga. Kita angkat tangan, berarti kita tarik nafas. Bayangkan ya, ini kayak lemes aja, kayak orang menari, istilahnya menari dalam jiwa. Jadi kita tarik nafas, tangan lemes. Bayangkan ada tangan malaikat yang menarik ke atas, ada kayak tali yang menarik ke atas. Berarti ini kita tarik nafas ya sampai habis. Buang nafas. Nah, kita sambil pantatnya mundur ke belakang, lalu jongkok pelan-pelan. Pantatnya mundur ke belakang, maksudnya adalah kakinya tetap lurus. Jadi waktu buang nafas, pantatnya mundur ke belakang, baru turun pelan-pelan. Lihat, ini lurus. Jadi bukan begini. Ini lutut sakit nanti, ya. Nanti ini lututnya sakit. Jadi ini tidak boleh maju ke depan, apalagi melebihi jempol. Nanti sakit. Jadi langsung buang nafas, pantatnya yang mundur. Lalu turunkan sedikit ke bawah. Jadi ini tetap lurus ya. Ini tidak membebani lutut, ya. Kita lakukan beberapa kali, 6 kali. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Kita mulai.
Oke. Lega. Kalau nafasnya berat karena nafas pelan, begitu selesai, lega. Jangan kaget kalau keringetan walaupun gerakannya pelan-pelan karena nafas pelan itu berat ya. Lega. Tapi karena tadi kita kakinya lurus ya, ini baru ke belakang, itu sebenarnya dengkulnya aman, yang dilatih otot paha. Nah, sekarang kita akan ganti ke samping ya, ganti ke samping. Nah, untuk lansia amankan dengan tangan di sebelahnya. Ya, kalau yang sudah sering latihan, ya mau tangannya begini, ya kayak pegang bola boleh. Ya. Tangannya begini juga boleh, ya. Tapi menurut saya untuk lansia kita yang aman saja dengan tangan di pinggang, ya. Dengan tangan di pinggang, tarik nafas sampai habis. Katakan di sini, buang nafas. Nafasnya belum habis, tahan di posisi, buang nafas. Kembali baru tarik nafas. Tangan sebelah, ganti, buang nafas. Tarik nafas pelan-pelan. Buang nafas ke samping sampai habis. Tarik nafas lagi pelan-pelan, pelan-pelan sampai habis. Tariknya, buang lagi. Nah, ini bisa lebih cepat tarik dan buangnya. Ya, yang mau lurus, lurusnya seperti pegang, kalau kayak pegang bola boleh. Ya. Tapi ini berat, ya berat buat pinggang di sini akan lebih aman kalau lansia pegang pegang pinggangnya aja, ya pegang pinggangnya. Karena ini direkam, saya juga akan meragakan dengan pegang pinggangnya. Ya, kita mulai 5-6 kali nikmati gerakan, maka selalu saya putarkan musik itu kita menikmati gerakan. Cepat lambatnya tergantung cepat lambatnya nafas masing-masing. Kita mulai. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas. Tarik nafas, tarik, 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 tarik. Buang, 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 buang.
Lega, kembali lega. Selesai gerakan satu, kita lega. Sudah ke depan, sudah ke belakang, sudah diputar, sudah kiri kanan, sekarang ganti pinggangnya yang diputar. Sama, semuanya dengan gerakan pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, tarik sekuatnya berapa. Dalam hal ini, dada nggak kembang-kempis, maka nafasnya lebih bebas, antara sinkron gerakan dan nafasnya bebas. Tarik nafas pelan-pelan, nikmati aja engselnya bergerak, lingkarannya boleh dari kecil, makin lama makin besar. Ya, pelan-pelan saja, berawal dengan lingkaran kecil, kenapa makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, kakinya napak ke bawah, dan selalu kaki itu posisi ngadepnya lurus, buka dikit yang nyaman, selebar paha, ya, baru diputar. Bisa 4 sampai 6 putaran ke kiri, ganti putar ke kanan, atau kanan dulu baru kiri, boleh. Kalau yang nafasnya pelan banget, kalau 6 kali putaran kelamaan, ya boleh agak cepat sedikit, senyamannya, tapi yang itu irama dan gerakan tuh harus selaras, karena kita bukan olahraga, kita olah rasa sebenarnya. Masuk dari MBSR, mindfulness. Mindfulness itu adalah penghayatan. Jadi menghayati gerakan, sepelan nafasnya, sepelan gerakannya itu, kira-kira gitu ya. Sehingga kita tuh kalau konsentrasi pada gerakan, konsentrasi pada nafas, maka itu yang disebut John Kabat-Zinn, itu namanya moment present, grounded in the moment present. Kita mendarat di hidup saat ini. Mikiri masa depan, stres, khawatir. Ingat masa lalu, kebanyakan memori negatif, kecewa, kepahitan. Masa depan, khawatir, panik. Masa belakang, kecewa, kepahitan, ya bisa panik, bisa gelisah. Maka saat ini. Nah, mindfulness itu kita 10 menit, 20 menit, syukur bisa 30 menit sehari. Kenapa menikmati nafas, menikmati gerakan, otomatis kita nggak mikir masa depan, nggak mikir masa lalu. Jadi kita 30 menit sehari, bisa tenang banget. Syukur bukan 30 menit sehari, 3 jam sekali. Maka olah nafas itu sebenarnya bukan soal nafasnya aja. Ya, olah nafas tapi buru-buru, ya repot. Ya, jadi jantungnya nggak terbentuk ritmenya. Oke, kita mulai dengan gerakan putar pelan-pelan, nikmati gerakannya, nikmati nafasnya. Ada kegiatan, ya left tinggalkan, dapat 3 gerakan tapi pelan-pelan. Beda sama olahraga yang semua gerakan harus dilatih. Kalau kita betul-betul mau sambil olah rasa, maka sebenarnya ya semuanya tetap pelan-pelan, secukupnya waktu bisa dapat berapa gerakan. Ya syukur bisa semuanya 30 menit sehari. Body stretching 30 menit sehari, olah nafas. Itu aja sebenarnya untuk maintain kesehatan udah cukup.
Hanya Wim Hof gulanya turun, habis itu fluktuatif, naik turun, naik turun, naik turun. Begitu masuk MBSR, gulanya stabil. Ya, tidurnya pules. Saya tadi malam tidur jam 9, saya bangun jam 5. Nggak pakai kencing tengah jalan. Masalah orang diabetes, masalah orang lansia, kencing melulu tengah jalan. Maksudnya tidur jam 9, jam 11 kencing, jam 1 kencing, jam 3 kencing. Badan sakit semuanya kalau sering-sering bangun. Ya, ikut aja semua modul. Nanti kan tiba-tiba Anda kencing dari biasanya 4 kali, tinggal 2 kali, tinggal sekali. Kalau bisa nggak kencing, kayak saya tadi malam jam 9 tidur, ya jam 5 bangun. Nggak pakai kencing di jalan. Ya. Oke, kita lanjut. Putar pinggang. Nanti boleh buka sedikit. Balik arah. Oke, lega. Bisa tarik nafas, lalu buangnya lega. Tarik nafas, lega. Ya, untuk lansia cari kursi ya atau meja atau tembok
Ya pokoknya apa yang sebelahnya bisa untuk pegangan. Ya. Sekali lagi kita semuanya serba pelan karena menikmati gerakan. Habis pinggang diputar, sekarang engsel kaki. Ya. Cukup tanpa beban. Kalau yang mau pakai karet ya boleh, sudah beli karet. Kalau mau latihannya latihan cari yang paling tipis, pasang karet boleh. Ya. Punya beban pemberat ya boleh juga ya, yang setengah kilo atau yang kayak punya saya ini 1 kilo ya. Tapi kalau belum pada beli ya nggak usah pakai pemberat, nggak apa-apa. Kalau kita gerakannya pelan-pelan ya, kalau mau pakai ya dipasang di kaki, pasang di kaki tali pemberat ya. Kalau nggak usah, nggak apa-apa. Yang karena ini memang kelasnya lansia ya paling aman pegang kursi aja. Kecuali masih bagus kesehatannya, ya kita nggak usah pegang kursi ya. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Nanti ke depan, tarik ke depan pelan-pelan, buang ke belakang pelan-pelan ya. Jadi naik ke atas kalau nggak pakai berat ya bisa diatur lagi ya. Nah kalau saya masih bagus keseimbangan, saya nggak pakai kursi ya. Saya nggak pakai kursi, gerakan kanan kiri, depan belakang, nanti ganti kaki sebelahnya ya. Kita lakukan dengan penuh penghayatan. Maka saya putar instrumen. Kaki satunya kayak nginjek ya, jadi kakinya nggak ke atas. Yang tidak imbang boleh pegang kursi. Kaki sebelah ya, saling bertahan. Tangan
kalau yang sakit lutut, ini kan gerakan lututnya tidak bergerak, jadi kan aman. Ya. Kalau yang begini tadi, asal mundur ke belakang, baru diturunkan, itu aman. Ya. Tapi ini tadi gerakan yang paling aman, karena lututnya nggak berat, diem aja. Ya. Yang lututnya sakit, jangan jalan kaki dulu. Kuatin otot paha dulu. Supaya otot paha ini narik tulangnya, ya seperti yang dijelaskan kemarin dalam lutut. Jadi otot pahanya dikuatin. Nah kalau yang ini kan yang pegel pahanya, ya sama tulang di sini. Nanti bisa pegel, tapi kalau udah nggak pegel dia kan makin kuat, ya. Nah kalau belum punya tali ya nggak pakai tali. Tapi kalau sudah punya tali, ini tali kan talinya warna-warni, beda warna, beda ketebalan. Ya, yang paling tebal hitam ini berat banget nih, ya. Mulai yang dari paling enteng aja, beda warna, beda ketebalan. Satunya cuma 15.000, beli 75.000 atau 60.000 kadang promo, udah lengkap satu set. Nah ini tadi kan kita cuma gerak-gerakin aja. Ini, begini, begini, ya ke depan, ke belakang, tapi pelan-pelan. Kalau pelan-pelan terasa tuh beratnya, apalagi kasih memberat. Ya nanti pegel-pegel nggak apa-apa, ya. Konsumsi protein, mau telur putih, mau ikan. Kalau yang nggak ada masalah dengan laktus ya bisa susu. Yang ada masalah laktus ya susu kacang. Yang ada masalah laktus jangan susu binatang. Ya protein untuk mengganti otot yang rusak. Saya juga 60 tahun, ya. Tapi orang kadang-kadang 50 tahun aja ototnya mulai menyusut. Ya, ototnya menyusut, yang tambah lemaknya, perutnya buncit, visceral fatnya naik, nggak bugar ya. Kalau mau bugar, lemaknya dikurangin, tapi ototnya ditambah. Ya, kita mulai dengan latihan otot yang gampang ya kaki. Oke, sekarang terakhir kita leher. Sama kayak Tai Chi sama ya Qigong ya, cuma bedanya kita penghayatan. MBSR itu penghayatan, mindfulness. Semuanya dihayatin. Kita mulai dengan posisi tegak, berdiri, ya, dada dibusungkan atau diluruskan, paling enggak lurus, ya. Kaki dibuka secukupnya, nyamannya aja. Lalu kita mulai dengan tunduk kepala, lalu kita tarik nafas pelan-pelan, tarik nafas, sampai habis. Habis nafasnya, sampai lihat ke atas, tahan sebentar, buang nafas, sekali lagi pelan-pelan, buangnya pelan-pelan. Otaknya di mana, hatinya di mana, bukan hari ini mau ngapain, tapi hatinya di leher, pikirannya di leher, bayangkan leher, nikmati gerakan leher. 2-3 kali naik turun, nanti kita ganti sekaligus ya, perintahnya sekaligus, nanti ganti kita tarik nafas, buang nafas, atau masih bisa tarik juga boleh, kalau panjang tarik, lalu mulai ke depan, sampai habis, buang nafas, sampai habis, buang nafas. Nah, posisi seperti ini harus ditahan. Tahan posisi berarti dalam posisi seperti ini, tarik nafas lagi pelan-pelan, buang nafas lagi, tarik nafas lagi pelan-pelan, begitu buang, sambil buang kembali ke depan, kembali ke bawah. Nanti gantian kanan kiri. Lalu nanti ganti tarik nafas pelan-pelan, sampai habis masih bisa tarik, ganti lehernya dimiringkan ke samping. Dalam posisi itu tahan dalam arti berikan tarik ya, buang nafas sampai habis, tarik lagi sampai habis, buang nafas, kembali ke semula. Nanti ganti sini ya. Ini cukup ke atas sekali, ke atas 2 kali, ke samping sekali, kanan sekali, kiri sekali, geleng sekali ya. Nikmati gerakannya, nikmatin nafasnya ya. Kita mulai mengelemaskan leher. Tambah sekaligus biar jelasnya sekaligus. Depan belakang, nengok kiri kanan, geleng kiri geleng kanan, terakhir putar kiri 2 kali putaran, balik lagi kanan 2 kali putaran. Kalau di Qigong itu 6 kali putaran. Tapi Qigong lebih cepat gerakannya ya. Kalau MBSR mindfulness bahkan ada yang nggak pakai gerakan, cukup ditahan posisi. Dan kayak begini udah posisi pahlawan begini aja gitu ya. Nanti kakinya ada posisi tertentu. Lain kali pas lansia
Saya terangkan posisi kakinya. Ya. Sekarang kita tegak berdiri, kita lemesin leher, ya supaya leher-leher yang kaku, ya leher yang pegel sembuh. Ya, kita mulai dengan penghayatan.
Sekarang saya buka. Oke, selesai. Nah, sekarang penutupnya. Penutupnya kita kembali kayak body scan. Tarik 8 detik, buang 8 detik aja yang paling nyaman. Tutup mata kayak orang berdoa, atau berdoa beneran juga boleh. Tapi kalau dari sisi MBSR merasakan kayak jigong juga ya, kita diem aja, diem, tangan mau begini juga boleh kalau lebih nyaman, atau mau bebas saja ke bawah, tutup mata, tarik 8 detik, buang 8 detik, bayangkan saja sedang di shower, atau di atas kita ini ada air mengalir, pancuran, atau shower. Mau lebih tenang lagi rasanya, ya bayangin Anda di air terjun, tapi airnya pelan, nggak sakit ya. Bayangkan air itu mengalir dari kepala, ke muka, ke bawah, boleh. Anda bayangin bukan air, Anda bayangin energi juga boleh. Anda yang Kristen, karismatik lagi, bayangin aja urapan turun dari kepala Harun, ke jenggot Harun, ke leher jubahnya, boleh juga. Mana yang nyaman buat Anda, kita lakukan beberapa menit, lalu kita selesai. Ya.